Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiang, salam satu hobi. Salam berjumpa lagi dengan saya di channel Sama Kata 01. Saya akan memberi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Apakah itu bermain merpati itu dengan cara bagaimana, atau kita berternak itu bagaimana, mencari juara itu bagaimana, ataupun menjual merpati itu seperti apa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berternak ya. Kalau mau berternak teman-teman, itu utamakan ini nih. Kalau mau berternak itu utamakan indukan laki-lakinya terlebih dahulu ya. Indukan laki-lakinya itu harus bagus, harus yang stabil, harus yang kencang setutnya, atas 1, 2, 3 sampai ke bawah itu harus yang seperti itu ya, yang stabil, yang buluannya bagus nih ya, yang buluannya harus bagus, yang rajin, hidung arusnya itu, ekornya itu sesuai kriteria itu ya, lurus itu, tutnya itu lurus. Itu usahakan seperti itu kalau mau berternak. Nah ini jangan lupa ya, kalau mau berternak itu indukannya itu yang berterah. Sebabnya kalau indukan yang berterah itu gimana? Untuk mengeluarkan hokinya itu loh, kebanyakan burung yang berterah itu mengeluarkan hoki. Yang pertama itu kerjanya stabil, bagus, kencang, 1, 2, 3 nya oke. Nah yang kedua itu yang berterah, supaya mengeluarkan hokinya itu loh. Itu menurut saya kalau mau berternak tuh, seperti indukan saya ini, indukan saya yang sama katon itu, yang di bawah itu, yang di sini indukan saya ini. Itulah kuncinya kalau mau berternak. Nah, kalau mau mencari betina itu harus yang terah. Nah itu, yang lakinya walaupun bukan terah nggak apa-apa, yang penting stabil, kencang, ke bawahnya itu kencang, 1, 2, 3 nya lah. Kalau indukan betina itu yang penting itu terahnya itu. Kalau indukan betinanya itu terah, supaya mengeluarkan hokinya. Nah, begitu juga kriteria indukan betinanya itu harus sesuai bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, hidungnya itu harus yang bagus kalau mau mencari betinanya. Yang pertama tadi sudah berternak. Kemudian yang kedua ini ya, yang kedua itu mencari prestasi atau mencari juara. Nah, apa sih itu kuncinya mencari juara? Kita jelaskan dulu ini ya. Kalau mencari juara
itu bermainnya burung itu nggak perlu kebanyakan, biar konsentrasi pada si burung, kerjanya si merpati itu seperti apa itu ya. Itu kalau mau mencari juara. Nah, yang penting kita itu ikut lomba itu ya, itu kita otomatis ada peluang buat juara. Lah yang buat lomba itu seperti apa sih burungnya? Kalau yang buat lomba, yang kerjanya itu bagus, ibaratnya kalau atas kepala turun, yang pasti itu yang otomatis ngolong, yang mejanya kencang gitu. Yang otomatis ngolong, yang masuk ke mejanya itu kencang. Itu yang utama, itu mencari lomba. Kalau masalah hoki itu rezeki, bisa menjadi juara itu rezeki, tapi gurunya itu harus yang stabil ngolong, yang jatuh ke mejanya itu oke, kencang lah ibaratnya. Itu kemungkinan besar kita itu mendapatkan juara. Tetapi kalau kita burungnya nggak ngolong, apa nggak mejanya itu nggak rajin, kalau di lomba ini tuh ya percuma, kita ibaratnya buang-buang duit lah itu menurut saya. Itu teman-teman, apabila kita mau mencari juara itu harus burungnya yang bagus, itu yang bagus. Itu menurut saya itu yang kedua itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penjualan merpati ya, menjual merpati. Ya, apa sih itu menjual merpati? Jelaskan dulu. Kita jelaskannya begini. Kalau menjual merpati itu utamakan kejujuran kita dalam penjualan. Kejujuran itu kriterianya si burung apa kita omongin, kita menjelaskan kepada si pembeli. Terus karakter burungnya kita menjelaskan, kerjanya itu seperti apa. Itu kunci utama penjualan itu kejujuran. Nah, kejujuran supaya kita itu mendapatkan pelanggan yang bagus, supaya si burung di pembeli itu sesuai harapan. Itu menurut saya. Berbeda kalau menjual ke ikan. Kalau menjual ke ikan itu kita hanya menjelaskan itu yang kakak-kakaknya ataupun saudara-saudaranya. Itu kalau menjual ke ikan, sebabnya kita kan belum pernah mengetahui kinerjanya. Itu kinerja ke ikan kita belum pernah mengetahui. Kita itu hanya bercerita saudara-saudaranya ataupun induk-indukannya, ataupun ya terah-terah itulah. Itu teman-teman, kalau menjual ikan itu seperti itu. Sedang kalau menjual player, nah ini yang penting nih. Kalau menjual player itu utamakan memantau lah, melihat kinerja burung di lapak langsung. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih jujur itu. Sebabnya yang membeli itu marem melihat kinerjanya langsung di lapak, memantau di lapak. Itu yang lebih utama, itu malah yang lebih bagus lagi. Itu kalau mau kita menjual player, itu utamakan memantau di lapak. Itu menurut saya teman-teman ya. Itu teman-teman pengalaman saya tentang merpati ya, peternak merpati, mencari juara. Dan yang ketiga itu menjual merpati. Itu menurut saya itu seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya.